Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini saya bersama rekan saya akan menyampaikan materi perkuliahan pada hari ini. Materinya yakni spiritualitas diri motivator, mengenal hakikat diri. Sebelum memulai pembahasan, kami selaku pembawa materi mengajak semua teman-teman untuk menyimak video materi kali ini. Baik, langsung saja. Penjelasan pertama yakni pengertian spiritualitas dan konsep pengenalan diri. Pengertian spiritualitas. Di sini ada beberapa pendapat tentang spiritualitas. Yang pertama adalah spiritualitas berasal dari kata spirit yang artinya roh atau jiwa. Kemudian berdasarkan istilah, spiritualitas mengarah pada kekuatan batin bersifat non-jasmaniyah berupa emosi maupun karakter manusia. Jadi kajian tentang spiritualitas diri tidak luput dari upaya pemetaan hakikat dari spiritualitas itu sendiri yang terjadi karena adanya konsep spiritualitas dalam konteks perkembangan individu. Kemudian spiritualitas menurut pendapat Carlozzi dapat disimpulkan dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah sebagai keyakinan dan aktivitas individu dalam mendekatkan diri pada sosok yang diagungkan. Kemudian yang kedua, menyelami kehidupan demi mendapatkan makna dan tujuan hidup. Kemudian yang ketiga, hubungan keterikatan dan rasa persatuan terhadap semua makhluk. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan spiritualitas diri adalah sebagai tazkiyah nafsi yang merupakan konsep pembinaan mental spiritualitas pembentukan jiwa dengan nilai-nilai Islam. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa spiritualitas adalah keyakinan seseorang terhadap dimensi supranatural yang dapat mempengaruhi dan membentuk kualitas jiwa, mensinergikan hubungan dengan Tuhan dan alam semesta demi keseimbangan dan tujuan hidup yang baik. Spiritualitas adalah ketersingkapan sifat-sifat ketuhanan dalam jiwa seseorang yang memancarkan pada alam semesta dan mengubur dalam hal-hal buruk di dalam jiwa. Contoh, dalam pengertian sederhananya saja, di dalam Islam disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi merenungkan ciptaan Allah, jangan merenungkan zatnya, karena sesungguhnya kamu tak akan mampu mengukur kekuasaannya. Di sini dapat diartikan bahwa perenungan terhadap sesuatu, akar dari segala yang maujud adalah nama-nama Allah yang maha indah. Karenanya tafakkaru berkaitan dengan nama-nama Allah, bukan zatnya. Tafakkur pada awalnya adalah merupakan perenungan atas segala ciptaan Allah, baik yang buruk maupun yang bagus. Kenapa Allah menciptakan jenis makhluk yang jika diamati secara sekilas seperti tidak ada manfaatnya? Kenapa Allah menciptakan keburukan dan kebagusan? Dan kenapa Allah menciptakan kejahatan dan kebaikan tersebut?
Disinilah sesungguhnya saat Allah menciptakan keburukan dan kejahatan, Allah ingin menampakkan sifat jalalnya. Dan ketika Allah menciptakan kebagusan dan kebaikan, Allah ingin menampakkan sifat jamalnya. Jadi seperti itulah penjelasan tentang spiritualitas. Kemudian yang kedua adalah konsep pengenalan diri. Konsep diri atau self schema menurut psikologi memiliki dua arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan sesuatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Konsep diri merupakan proses penemuan jati diri yang sesungguhnya, di mana seseorang yang mengenali dirinya mampu menemukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi secara umum potensi diri dapat ditemukan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama kemampuan dasar seperti tingkat inteligensi, kemampuan abstraksi, logika dan daya tangkap. Kemudian yang kedua etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja dan daya tahan terhadap tekanan. Kemudian yang ketiga kepribadian. Nah, yang ini di mana pola menyeluruh semua kemampuan, baik perbuatan serta kebiasaan seseorang, baik jasmaniah, rohaniah, emosional maupun sosial, yang ditata dalam cara khas yang di bawah aneka pengaruh luar. Kemudian menurut John Robert Power tahun 1977, konsep diri adalah kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku. Jadi menurut John Robert Power, setiap orang perlu mengetahui dan memahami dirinya serta mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuannya. Setelah seseorang mengetahui dirinya, maka terbentuklah sikap dan perilaku dalam menentukan arah dan prinsip hidup yang diinginkan. Seseorang yang mempunyai konsep diri dapat menilai dirinya dalam menjalankan peranan hidup, baik dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat, tanpa merasa lebih atau kurang terhadap kemampuan dan bersikap kepada orang lain. Jadi gimana sih dalam pembentukan proses diri dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dapat memengaruhi faktor pengenalan diri. Jadi mereka bisa belajar, bisa dibentuk melalui belajar, melalui pendidikan atau pengalaman serta pengaruh lingkungan. Selanjutnya adalah perkembangan konsep pengenalan diri, di mana ketika lahir seseorang belum memiliki konsep diri. Namun konsep diri mulai berkembang sejak lahir dengan melalui proses penginderaan atau sensation dan perasaan atau feeling yang datang dari dalam diri ataupun dari lingkungan.
Perkembangan konsep pengenalan diri didasari terhadap beberapa faktor, yakni rasa senang, rasa sedih, rasa ataupun yang lainnya yang dapat membentuk konsep dasar bagi perkembangan konsep diri yang akan menentukan di masa mendatang. Kemudian konsep diri yang pertama kali terbentuk disebut konsep diri primer yang berasal dari lingkungan keluarga, terutama pada awal kehidupan. Kemudian konsep diri akan terus berkembang sejalan dengan semakin luasnya hubungan sosial yang diperoleh seseorang. Jadi yang dapat mempengaruhi konsep diri primer ini diantaranya adalah pengetahuan, harapan, dan penilaian yang membentuk konsep diri, terutama hasil interaksi dengan orang lain. Orang tua juga dapat merupakan figur yang paling berperan dalam pembentukan konsep diri seseorang. Kemudian melalui teman sebaya dapat mempengaruhi juga pembentukan konsep diri. Dan yang kedua adalah faktor yang paling penting di sini adalah sudah melalui belajar atau berpendidikan. Nah, yang terbentuk dari proses belajar, karena konsep diri merupakan produk belajar atau permasalahan yang timbul selama proses belajar yang dapat berkembang dalam permasalahan umum yang dapat menjadikan umpan balik yang tidak tepat dan umpan balik yang tidak konsisten. Baik, itu penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni tentang hakikat manusia. Baik, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yakni mengenai hakikat manusia. Mengenai hakikat manusia terdapat beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan psikoanalitik yang meyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh insting yang ada pada dirinya. Maksudnya ialah segala tindakan tingkah laku manusia pada dasarnya diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis atau insting yang terdapat dalam dirinya, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu bersifat instinktif. Yang kedua, pandangan humanis. Pandangan humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan untuk menuju hal yang positif dan berpikir secara rasional sehingga mampu menentukan nasibnya sendiri. Para humanis menyatakan bahwa manusia itu memiliki insting untuk melakukan suatu hal yang positif. Mereka juga menganggap bahwa manusia itu berpikir secara rasional sehingga manusia itu mampu untuk memutuskan atau menentukan nasibnya sendiri. Nah, hal inilah yang membuat manusia itu terus tumbuh dan berkembang, berubah atau mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Selain itu, manusia juga dapat berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini didorong juga oleh adanya rasa tanggung jawab sosial dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, entah itu ilmu, teman baru atau koneksi, juga pengalaman. Nah, dalam hal ini manusia itu dianggap sebagai makhluk yang individu sekaligus makhluk sosial. Selanjutnya yakni yang ketiga, menurut Martin Buber, manusia itu merupakan eksistensi yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam.
beliau Martin Buber ini mengatakan bahwa manusia tidak bisa disebut ini atau itu, melainkan manusia itu merupakan suatu eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi, namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Nah, keterbatasan ini tidak bersifat faktual, keterbatasan ini tidak bersifat esensial, tetapi bersifat faktual, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia atau seseorang itu tidak dapat diprediksi. Nah, dalam pandangan ini, manusia itu berpotensi untuk menjadi baik atau jahat, itu tergantung pada kecenderungan yang lebih besar mana, jahat atau baik, yang ada dalam dirinya. Sehingga hal ini memungkinkan bahwa manusia yang baik terkadang pun juga melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya yakni kelompok behavioristik yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk reaktif yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Dalam pandangan kelompok behavioristik ini, lingkungan itu menjadi faktor utama atau faktor dominan yang mengikat hubungan suatu individu atau yang mempengaruhi suatu individu. Contohnya, pembacaan doa sebelum melakukan setiap kegiatan. Jika pembiasaan tersebut terus-menerus dilakukan, maka hal itu akan mempengaruhi seseorang dengan sendirinya. Tanpa diperintah pun, dia akan langsung tahu apa yang harus dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, manusia itu pada dasarnya memiliki insting yang dapat menggerakkan hidupnya. Kedua, dalam diri manusia ada fungsi yang bersifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial individu. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya dalam proses menjadi dan terus berkembang. Yang keempat, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengendalikan dirinya, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Yang kelima, dalam dinamika kehidupan, individu selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, serta membuat dunia menjadi lebih baik. Selanjutnya, manusia merupakan suatu keberadaan yang memiliki potensi yang tak terduga, namun potensi itu bersifat terbatas. Selanjutnya, manusia adalah makhluk Tuhan yang memungkinkan untuk menjadi baik atau buruk. Dan yang terakhir, lingkungan adalah penentu tingkah laku manusia, dan tingkah laku itu merupakan kemampuan yang dipelajari. Baik, menuju pembahasannya selanjutnya, yakni hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia dalam pandangan Islam ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Manusia sebagai Abdullah memiliki kewajiban untuk menyembah Allah, taat dan patuh akan ketentuannya dengan sepenuh hati dan hanya mengharap keridhaannya. Sehingga bentuk penghambaan manusia itu bukan hanya terbatas pada ucapan dan perbuatan, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati atau keridhaan hati, sebagaimana yang diperintahkan dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 dan juga dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya, manusia sebagai An-Nas, yakni manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan An-Nas. Nah, konsep An-Nas ini merupakan berkaitan dengan status manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain untuk terus hidup dan berkembang.
Selanjutnya, manusia sebagai khalifah Allah, yakni manusia memiliki kewajiban merawat dan mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Manusia sebagai khalifah Allah diberi wewenang untuk memanfaatkan, untuk menggunakan segala sesuatu yang ada di alam, tetapi juga diberi kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam agar tidak rusak. Entah itu rusak karena perbuatan manusia ataupun rusak karena dosa-dosa manusia. Selanjutnya, yakni manusia sebagai Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam, yakni manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menjaga hubungan persaudaraan antar umat manusia. Manusia sebagai Bani Adam atau keturunan Nabi Adam itu lebih mengacu pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta menitik beratkan pada pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia, sehingga hubungan persaudaraan antar sesama manusia itu dapat terjalin dengan erat tanpa adanya diskriminasi salah satu pihak. Selanjutnya, yakni manusia sebagai al-insan. Manusia sebagai al-insan ini memiliki banyak potensi positif dalam dirinya, namun tak luput pula dari hal-hal yang negatif. Kembali kepada kodratnya manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Manusia memiliki banyak sekali potensi atau kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang positif, namun terkadang tidak dapat dihindari pula bahwa manusia pun pernah lalai dan lupa sehingga melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Hal ini berkaitan dengan jasmaniah seseorang manusia, atau dikatakan kodratnya manusia, misal untuk tumbuh dan berkembang biak, makan, minum, dan yang terakhir adalah kematian. Oke, saya kira cukup penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.